Selamat sore, salam sehat dan salam satu desa. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita akan berjumpa kembali di channel Jaya YouTube Edukasi, channel yang senantiasa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi karya-karya untuk Bapak Ibu yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Di sore hari ini kita akan fokus membahas apa saja yang menjadi fokus dana desa tahun anggaran 2025. Dan sebelum kita lanjut, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan kepada rekan-rekan perangkat desa lainnya dan masyarakat sehingga memiliki pemahaman yang sama tentang fokus penggunaan dana desa 2025. Yang menjadi landasan kita adalah Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Berdasarkan pasal 2 ada 9 fokus dana desa untuk 2025 ini. Yang pertama adalah BLT sebesar 15%. Kedua, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan termasuk stunting. Keempat, untuk kegiatan program ketahanan pangan paling rendah 20%. Kelima, pengembangan potensi dan keunggulan desa. Keenam, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Ketujuh, pembangunan berbasis padat karya tunai. Kedelapan, program sektor prioritas lainnya di desa. Dan satu lagi terakhir, operasional pemerintahan desa yang 3%. Khusus kegiatan BLT ada beberapa yang akan menjadi perhatian kita, antara lain yang pertama, calon keluarga penerima manfaat BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, data yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan data keluarga desil 1. Ketiga, dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga di desil 1, desa dapat menetapkan calon penerima manfaat bantuan langsung tunai dari data keluarga yang ada di desil 2 sampai dengan desil 4. Apabila di desil 1, desil 2 juga sampai dengan desil 4 tidak terdapat data keluarga miskin, maka pemerintah desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan mata pencaharian. Kedua, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan penyandang disabilitas. Ketiga, tidak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Keempat, rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia atau perempuan, keluarga dari keluarga miskin. Selanjutnya BLT dibayarkan sebesar 300.000 per bulan dan seterusnya diberikan selama 12 bulan per keluarga penerima manfaat, dan bantuan langsung tunai ini dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus. Nah, itu beberapa poin yang berhubungan dengan fokus dana desa, khususnya dana desa yang berkaitan dengan bantuan langsung tunai. Selanjutnya untuk prioritas
Dana Desa 2025 yang kedua yaitu penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Ada beberapa yang menjadi acuan kita, yaitu pertama, adaptasi terhadap perubahan iklim, kedua, mitigasi perubahan iklim, dan ketiga, pengembangan desa ramah lingkungan sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Fokus yang ketiga adalah peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Maka ada beberapa yang menjadi perhatian kita, antara lain yang pertama, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa. Yang kedua, promosi pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC. Yang ketiga, promosi pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa. Dan terakhir, pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. Fokus berikutnya yaitu dukungan program ketahanan pangan paling rendah 20%. Maka khusus kegiatan ketahanan pangan ini ada beberapa aspek yang harus kita pahami bersama, yaitu pertama, ketersediaan pangan di desa, kedua, keterjangkauan pangan di desa, dan ketiga, pemanfaatan pangan di desa. Nah, khusus kegiatan pangan ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 ini, yang intinya adalah memberikan panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan di desa. Nah, apa saja yang berhubungan dengan kegiatan ketahanan pangan ini nanti sudah diatur di keputusan Menteri Desa nomor 3 ini. Tentu nanti kami akan buatkan video tutorialnya untuk Bapak Ibu di lain kesempatan. Fokus dana desa selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi digital. Maka untuk percepatan implementasi desa digital digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi desa serta pengembangan desa digital. Fokus dana desa yang ketujuh yaitu pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal dan atau program sektor prioritas lainnya di desa. Maka khusus kegiatan ini, padat karya tunai ini, ada beberapa sasaran-sasaran penggunaannya. Digunakan untuk yang pertama, peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal desa. Yang kedua, pendanaan pada karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50%. Dan ketiga, penggunaan bahan baku lokal memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup. Fokus yang ke-8 yaitu program sektor prioritas lainnya di desa, meliputi yang pertama, bantuan permodalan kepada BUMDes, badan usaha milik desa, dan kedua, kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional. Dan yang terakhir, fokus dana desa 2025 ini yaitu dana operasional pemerintahan desa yang 3%, meliputi koordinasi, kedua, kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, dan terakhir, kegiatan lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Jadi itu Bapak Ibu secara umum fokus penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2025 ini. Jadi semoga
video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga pembangunan di desa semakin maju, semakin sukses, dan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga masyarakat di desa. Terakhir Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan yang belum subscribe, silakan di subscribe, tekan lonceng notifikasi sehingga video-video kami berikutnya tidak ketinggalan Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan bagikan kepada seluruh perangkat desa dan juga masyarakat sehingga memiliki pemahaman yang sama. Itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi, sukses buat kita semuanya. Salam satu desa dan salam sehat. Terima kasih.